Ada yang bilang kalau kalian makan makanan bisa bahaya. Bener nggak sih? Kali ini kita bikin yang lebih sehat dan lebih seru. Let's go. Kali ini kita bikin seblak yang sering dijual-jual di pinggir jalan. Oke, kalian perlu siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama kita siapkan pakcoy ya. Yang kedua kita siapkan jamur enoki. Dan ketiga kita siapkan krecek kerupuk, telur 1 butir, dan sosis 3 biji, ada ayam 2 potong, dan bakso sapi sebungkus saja cukup. Lanjut kita kasih mie telur, oke? Dan hari ini kita mau bikin yang lebih nyemek dan enggak terlalu banyak kuah. Kita siapkan buat bumbunya, ada cabai rawit, kita siapkan 20 biji, terus ada cabai merah, dan ada cabai kering ya, di pasar ada. Terus lanjut ada jeruk limau, ada kencur 3 ruas, dan ada bawang putih 10 siung. Oke, sembari jalan buat masak, kita akan potong-potong bahan-bahannya terlebih dahulu. Dan di kali ini kita mau bikin bumbu yang lebih nyemek. Jadi yang biasanya penuh dengan kuah seblak yang kita temui, tapi berhubung kita nggak begitu seneng yang namanya kuah, kita bikin versi nyemek. Ayo ngaku, siapa sih pecinta seblak? Pastinya para cewek-cewek dong. Yuk sini gabung, kalian bikin resep ini dijamin kalian nggak akan rugi cuy. Di sisi lain harga bahan bakunya yang cukup murah dan carinya benar-benar gampang cuy. Bikin resep ini dipastikan murah banget cuy. Karena apa? Di sisi lain higienis dan bahan bakunya nggak begitu banyak, tapi bisa buat untuk 3-5 porsi. Dan siapa tahu nanti kalau kalian punya mindset untuk membuat usaha, kalian bisa gunakan resep ini yang pastinya lebih enjoy cuy. Dan dipastikan cuan para cuy. Untuk potongan pakcoy, enoki, sosis, dan juga baksonya bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Sebelum lanjut ke step selanjutnya dan lebih simpel pastinya ya, kita rebus dulu bumbu-bumbunya. Nah, ini gongnya cuy. Di sini kalau kalian rebus bumbunya, dipastikan rasanya lebih endulita dan pastikan sampai benar-benar matang ya. Setelah kalian siapkan bumbu-bumbunya dan rebus semua bumbu-bumbunya, tapi kecuali kencur sama kecuali bawang putihnya nggak usah direbus. Kalian siapkan ayamnya dan kalian bisa rebus ayamnya cuy. Selanjutnya kalian rebus ayamnya hingga matang cuy. A few moments later. Setelah ayamnya kalian rebus hingga matang, kalian sisihkan untuk air rebusannya atau bisa disebut kaldu ayamnya. Nah, kalian tiriskan dulu nih. Lalu lanjut kalian sisihkan airnya ya, di sini jangan lupa. Karena di sini untuk tambahan bumbunya cuy, ambil di 300 hingga 400 ml air aja. Nah, setelah itu kalian siapkan bumbu-bumbu yang udah kalian rebus tadi. Silakan kalian masukin chopper atau kalian masukin blender dan kalian siap giling. Jangan lupa tambahin air sedikit biar nggak terlalu kering cuy di dalamnya. Nah, sampai teksturnya seperti ini dan baru kita masukkan kencur sama bawang putihnya cuy. Biar apa sih? Biar makin lembut nanti bumbu-bumbunya ketika kalian masak. Nah, di sini ada tips dari kita biar kalian bisa dapetin rasa yang mantap cuy. Ketika kencur kalian jadikan bumbu, jangan sampai kencurnya kalian kupas hingga bersih kulitnya.
karena di situ kita dapat rasa strongnya atau aroma yang strong untuk seblaknya cuy. Lanjut di sini masukkan bumbu ke dalam wajan dan usahakan dengan minyak sedikit, lalu kalian oseng-oseng sedikit saja hingga aromanya wangi dan langunya hilang. Lanjut kalian bisa masukkan telur 1 butir aja untuk aromanya biar makin sedap dan biar makin kental cuy. Nah, untuk seasoningnya kita pakai 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, dan 1 sendok teh kaldu ayam cuy, merek apapun boleh. Dan kalian ratakan aja. Setelah itu kalian masukkan air kaldu ayam sebanyak 300 hingga 400 ml aja. Aduk hingga rata dan tunggu hingga mendidih, lalu masukkan ayam sama kerupuknya tadi cuy. Nah, baru bahan-bahan yang lainnya bisa menyusul, sosis, bakso, pakcoy, dan lain-lain yang kalian sediakan tadi, bebas. Nah, di sini berhubung kan kita tadi maunya bikin seblak tapi nyemek, ibarat ada kuahnya tapi nggak begitu banyak ya, jadi bisa disesuaikan sama teman-teman masing-masing. Kalau ingin kuahnya banyak, cukup mendidih aja di ayamnya, lanjut dimasukkan para bahan-bahan yang sudah dipotong, terus lanjut kalian bisa sisihkan, tiriskan, sudah selesai itu. Tapi kalau di kita ini tujuannya kan bikin lemak nih, kapan lagi seblak nyemek, masak mie doang cuy. Jadi di sini agak lumayan lama. Meanwhile, Nah, kalau dirasa udah matang dan udah cukup buat mendidih di bumbunya, kalian bisa tiriskan untuk yang mau nyemek. Kalau kalian mau berkuah, tinggal disesuaikan aja. Resep ini cocok untuk kalian jadikan ide jualan atau camilan di rumah. later. Semoga resep ini bermanfaat buat kalian semua. Kita nggak minta apa-apa, cukup bantu subscribe, komen, like, and share. Dan satu lagi, doain channel ini agar bisa lebih berkembang. Karena siapa tahu doa kalian bisa lebih didengar. Amin. Minimal jadi berkah, maksimal jadi amal jariah. Terlalu kuat, bukan kurang pas sih, terlalu kental ya. Ternyata emang kental sih sama seperti ini, tapi emang ini kok kental ya. Mantap cuy, sumpah. Enak tuh, enak tuh, bumbunya tambahin kecap enak. Sumpah enak cuy. Iya.